Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang telah Dia berikan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Khairiyah, NIM 202111335 dari kelas 6I Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang disusun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Penanaman Modal dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA. Di sini saya akan membuat video pembahasan yang membahas mengenai landasan filosofis investasi dalam Islam. Salah satu landasan filosofis investasi Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli bulatim min atu habba wallahu yuzaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Selanjutnya yaitu definisi dari investasi Islam itu sendiri. Kata investasi memiliki arti dalam bahasa Inggris yaitu investment. Kata invest merupakan kata dasar dari investment yang artinya menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investment adalah suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan. Jadi, investasi ialah sebuah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini serta memiliki tujuan agar memperoleh suatu keuntungan di masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud dengan investasi syariah ialah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dalam Islam. Selanjutnya yaitu tujuan dari investasi. Tujuan utama dari investasi ialah meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan moneter yang dapat diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini tambah nilai saat pendapatan yang masa mendatang. Secara lebih khusus atau lebih detail, tujuan investasi dibagi menjadi 3, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Nah, seseorang yang berinvestasi tentunya berpikir bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada di sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Selanjutnya yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Selanjutnya yaitu prinsip investasi dalam Islam. Dalam investasi Islam itu ada beberapa prinsip yang harus ditaati atau menjadi rambu-rambu investor. Yang pertama yaitu prinsip halal. Investasi yang halal dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasi yang halal adalah suatu usaha yang didirikan secara halal. Tidak ada penipuan di dalamnya, memberikan jasa yang halal, serta jauh dari unsur maisyir atau judi, gharar, ketidakpastian, riba, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu kita tidak boleh berinvestasi ke usaha-usaha yang dilarang dalam Islam seperti usaha minuman keras, usaha judi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip keberkahan. Keberkahan dalam berinvestasi ini dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah tidak hanya secara fisik saja atau ekonomi, tapi juga secara rohani atau batiniah. Karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif dapat dimanfaatkan pada orang lain juga. Selanjutnya yaitu prinsip material atau pertambahan nilai.
Dalam prinsip ini, investor dituntut untuk memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam mencari keuntungan. Tujuan investasi salah satunya adalah meningkatkan harta dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang dilakukan dengan tidak melupakan prinsip-prinsip halal dan berkah. Selanjutnya yaitu prinsip realistis. Dalam prinsip realistis ini, seorang investor harus memiliki aset yang memiliki dampak positif. Hasil investasi yang dapat bukan hanya sekedar mimpi dan janji-janji di kertas saja, namun harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Proses pengelolaan dan manajemennya harus sesuai dengan prinsip syariah. Tidak boleh dilakukan dengan riba dan hal-hal yang lain dilarang dalam Islam seperti ngoror, maisir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu prinsip sosial dan lingkungan. Suatu bentuk investasi yang dipilih sebaiknya mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Jadi memiliki jangkauan yang lebih luas di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu norma dan kriteria dalam investasi Islam. Nah, investasi dapat dikatakan sebagai investasi syariah harus mempunyai kriteria dan norma-norma seperti yang saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu tidak haram, yakni tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram juga. Selanjutnya yaitu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Dalam berinvestasi kita tidak boleh menzolimi atau kita pun untuk dizolimi oleh orang tersebut. Jadi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka. Jadi tidak boleh ada unsur keterpaksaan kalau mau berinvestasi. Jadi harus suka sama suka atas dasar ridho dan ikhlas. Selanjutnya yaitu tidak ada unsur riba, maisir, perjudian, goror, atau ketidakjelasan. Materi selanjutnya yaitu pola investasi dalam ekonomi Islam. Nah, investasi itu dapat kita temui dalam akad-akad di dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mudharabah. Pola investasi ini adalah kerjasama antara investor dengan pengusaha dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh investor. Selanjutnya yaitu musyarakah. Nah, pola investasi ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk membuka suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya yaitu murabahah. Pola investasi ini adalah transaksi jual beli dengan sistem markup atau tambahan harga. Investor membeli barang yang diinginkan oleh pihak yang membutuhkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli, kemudian menjual barang tersebut dengan markup atau tambahan harga. Selanjutnya yaitu ijarah. Nah, pola investasi ini adalah sistem sewa menyewa. Investor membeli aset yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan, kemudian menyewakannya dengan harga yang disepakati sebelumnya. Yang terakhir yaitu wakaf. Pola investasi ini adalah menyumbangkan aset kepada lembaga atau organisasi yang mempunyai tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Selanjutnya yaitu kategori investor. Nah, ada beberapa kategori investor. Nanti teman-teman bisa mengidentifikasikan sendiri teman-teman masuk kategori yang mana. Yang pertama yaitu investor yang suka terhadap resiko. Merupakan investor apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka atau lebih senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Selanjutnya yaitu investasi yang netral, investor yang netral. Nah, investor yang netral ini lebih ke hati-hati ya. Investor dengan karakter tersebut lebih cenderung bersikap hati-hati dan fleksibel dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya yaitu investor yang tidak suka dengan risiko. Nah, merupakan tipikal investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor ini akan memilih risiko yang lebih kecil untuk meminimalisir risiko karena dia merupakan tipe investor tidak suka dengan risiko. Materi yang terakhir yaitu alternatif pola investasi dalam Islam. Nah, dalam berinvestasi itu tidak melulu dengan uang. Nah, bisa juga dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu melalui bank.
pasar modal atau lembaga pembiayaan dengan sumber perdagangan. Jika pemilik jatuh pada pasar modal, perusahaan tersebut akan berhadapan dengan investor di pasar modal. Investor di pasar modal ialah masyarakat. Dari masyarakat, perusahaan akan memperoleh tambahan modal yang akan dipakai untuk mengembangkan perusahaan dalam skala yang lebih besar. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan lebih memilih alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu investasi dengan emas. Nah, di zaman yang semakin modern ini, emas merupakan barang yang sangat berharga dan layak untuk disimpan dan bukan lagi menjadi rahasia umum bila emas juga masuk ke dalam alternatif pola investasi. Emas merupakan alternatif uang kertas dengan daya beli yang abadi dan nilainya cenderung dipatok oleh pasar. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi masih kurang dan banyak kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini dapat menambah keilmuan khazanah pengetahuan kita semua. Dan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan bisa memilih investasi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.